Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Inayah dari Prodi Manajemen Kelas Karyawan C, akan memaparkan materi pendidikan agama Islam tentang bab sumber hukum Islam. Baik, langsung mulai saja. Sumber hukum Islam yang utama dalam ajaran Islam yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Selain itu ada juga ijtihad, ijma, dan qiyas yang juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara sederhana, hukum adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku mengikat untuk seluruh anggotanya. Sedangkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam. Maksud kata seperangkat peraturan di sini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat baik di dunia maupun akhirat. Kemudian pembahasan pertama tentang sumber hukum, yaitu sumber hukum yang pertama yang paling utama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab atau buku yang berisi wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Setiap muslim wajib berpegang teguh kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan yang paling penting, umat muslim itu harus berpegang teguh kepada kitab Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kemudian isi kandungan Al-Quran dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf, dan 77.439 kosakata. Dari segi kualitas, Al-Quran ditinjau dari segi hukum. Ada isi pokoknya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, hukum yang berhubungan amaliyah atau hubungan dengan Allah, dengan sesama, dan alam sekitar. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan akhlak. Kemudian, Al-Quran ditinjau dari hukum syara' terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, sumpah, dan lain-lain yang berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhannya. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan atau muamalah. Syaratnya yaitu atau contohnya perjanjian-perjanjian, hukum pidana, perekonomian, pendidikan, perkawinan, hubungan antar agama atau toleransi, dan lain-lain yang bersifat umum. Kemudian sumber hukum Islam yang kedua yaitu adalah hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan, dan merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat
Kemudian perintah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, aku tinggalkan 2 perkara untukmu sekalian. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik. Fungsi hadis atau sunnah adalah memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran sehingga keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis, menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama. Hadis menurut sifatnya mempunyai klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak berilat, dan tidak janggal. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil tapi tidak begitu kuat ingatannya atau hafalannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat ilat dan kejanggalan pada matanya. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis yang kehilangan suatu syarat atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Kemudian sistem hukum yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang ditentukan. Syarat melakukan ijtihad atau mujtahid adalah yang pertama, mengetahui isi Al-Quran dan hadis, terutama yang bersangkutan dengan hukum. Kedua, memahami bahasa Arab dengan segala kelengkapannya untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengetahui soal-soal ijma. Yang keempat, menguasai ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang luas. Islam menghargai ijtihad meskipun salah, selama ijtihad itu dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara melakukan ijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Dan apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara ia melakukan ijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya salah, maka ia memperoleh 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam berijtihad, seseorang dapat menempuhnya dengan cara ijma dan qiyas. Apa itu ijma dan qiyas? Yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan dari seluruh imam mujtahid dan orang-orang muslim pada suatu masa dari beberapa masa setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang kepada hasil ijma diperbolehkan, bahkan menjadi keharusan. Yang kedua, qiyas atau analogi. Qiyas atau analogi adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya, karena antara keduanya terdapat persamaan ilat atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras seperti bir dan whisky. Haramnya dikiaskan dengan khamar yang disebut dalam Al-Quran karena memiliki persamaan ilat atau alasan, yaitu sama-sama memabukkan. Rukun qiyas
adalah dasar atau dalil masalah yang akan dikiaskan, hukum yang terdapat pada dalil, kesamaan sebab, alasan antara dalil dan masalah yang dikiaskan. Bentuk ijtihad yang lain ada yaitu istihsan atau istilah, kemudian istishab, istidlal, maslahah mursalah, al-urf, dan zara'i. Pembagian hukum Islam ada 5, yaitu yang pertama wajib, kedua sunnah atau anjuran, ketiga haram, 4 makruh, 5 mubah. Wajib. Wajib adalah perintah yang harus dikerjakan. Jika dipatuhi atau dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dipatuhi atau tidak dikerjakan maksud saya wajib itu perintah yang harus dikerjakan, jika dipatuhi akan mendapat pahala dan jika tidak dipatuhi akan mendapat dosa. Kemudian yang kedua sunnah atau anjuran. Sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala, namun jika tidak dikerjakan akan tidak mendapat dosa. Yang ketiga yaitu haram atau larangan keras. Jika dikerjakan maka berdosa, namun jika tidak dikerjakan maka mendapat pahala. Sedangkan yang keempat makruh itu larangan yang tidak keras. Kalau dilanggar tidak berdosa, dan jika ditinggalkan tidak diberi pahala. Yang kelima mubah adalah sesuatu yang jika dikerjakan atau tidak dikerjakan sama-sama tidak berdosa. Mungkin sampai sini pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.